Pemirsa, Anda menyaksikan We Talk, Women Empowerment Talk, di mana hari ini kita akan hadirkan sosok wanita inspiratif yang akan bercerita tentang kisah hidupnya maupun karirnya hingga saat ini. Bersama dengan saya, Sally Alexandra, dan saya sudah hadirkan di sini sejumlah narasumber untuk Anda. Kita akan berbincang mengenai perempuan, kesehariannya seperti apa, prestasi-prestasi perempuan yang mungkin belum Anda ketahui. Dan saat ini yang sudah kami undang nih, di samping kanan saya, ini Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Luar biasa sekali, Profesor Dr. Andra Retno Kusumastuti, MSc. Bu Retno, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, kemudian Linda. juga, iya tentu saja, kemudian juga hadir di sini Revi Silviana. Bu Revi ini adalah Director of Global Partnership for Southeast Asia and South Asia Meta. Nih kalau misalnya main Instagram, gak kenal sama Bu Revi, ini keterlaluan banget ya pemirsa ya. Dan jadi harus follow akunnya. harus follow akunnya Bu Revi. Satu lagi nih, ini sosok perempuan mungkin menginspirasi banyak orang, menginspirasi saya sendiri adalah Ibu Maria Goretti Limi. Terima kasih Bu Limi sudah hadir. Waduh, hari ini kita luar biasa ya. Saya dihadapkan dengan perempuan-perempuan hebat dari berbagai penjuru begitu ya. Ada dari pendidikan, kemudian Bu Limi juga dari bagian media. Kemudian ini media juga nih, Meta, Media AI dan teknologi ya. Tapi gini nih, pasti semua perjuangan yang kita dapatkan sekarang, prestasi yang didapat sama Bu Limi, Bu Revi, kemudian juga Bu Retno, pasti tuh punya cerita deh, cerita masa kecilnya. Tapi saya kepo pasti, nih, ya. saya kepo. Ya pasti. Kita Pemirsa semua pernah juga ngalamin masa kecil ya Oh semuanya. iya. Gak langsung gede ya Bu. Gak langsung gede, gak langsung brojol terus besar gitu ya. Dari anak-anak sekarang mama gitu ya. Saya kepo banget sama masa kecilnya masing-masing narasumber di sini. Saya mau mulai dari Bu Limi dulu. Bu Limi. Bu Limi ini kan kalau kita lihat adalah sosok wanita yang tegas, disiplin. Pokoknya kalau bagian keuangan tuh gitu ya Bu Limi ya. Kepo deh Bu Limi waktu kecil tipe seperti apa, orang seperti apa Bu Limi yang kecil. Oh, saya itu sebetulnya kalau ngelihat kayak sekarang ya, pasti beda banget sama waktu kecil. Dulu kecilnya pemalu. Minderan Kok sama orangnya. sih? Sebentar begitu awalnya. Saya pemalu orangnya. Betul, minderan gitu kan. Dan saya selalu merasa kayak orang tuh lebih melihat ke adik saya dari sisi fisik daripada saya gitu. Nah ini yang kemudian akhirnya saya selalu merasa bahwa gue ini bukan siapa-siapa. Terus di sekolah juga gitu. Jadi selalu itu mencari duduknya yang di pojok gitu. Dan tidak direcognize oleh orang gitu. Kayak gitu. Disappear ya. Benar. Dari Jadi kalau udah rame-rame ada orang rame-rame, aku kepinginnya pokoknya nggak kelihatan gitu duduknya. Kalau dulu bestinya berapa banyak sih Bu Limi? Jujur nggak ada bestie, nggak punya bestie. Karena hidupnya itu cuma sekolah, terus pulang itu bantuin orang tua, karena orang tua dagang kan. Bantuin, jadi nimbangin gula, nimbangin terigu, mohon maaf ya, jadi karena orang tua punya toko kelontong gitu. Udah, hidupnya begitu. Oke, itu sampai kelas berapa hidup kayak gitu? Aku itu ngebantuin orang tua sampai dengan kuliah pun masih ngebantuin orang tua. Jadi kebetulan dulu kuliah di 2 tempat, sempat kuliah di UI di sastra Cina. Kemudian kuliah di IKIP karena berpikir ya kalau nggak ada kerjaan paling tidak gue jadi guru gitu. Mikirnya begitu. Itu cita-cita semua orang ya waktu kecil. Ya jadi nah terus kemudian ya udah karena pagi sampai sore itu kuliah, terus ada waktu itu bantuin orang tua. Pagi orang tua itu dagang itu jam 6 udah buka toko. Jadi aku jam 6 pagi gitu. Bangunnya lebih awal. Iya. Terus malam itu supaya dapat uang tambahan setelah punya sedikit ilmu, punya uang tambah supaya dapat uang tambahan. Aku ngajar privat, ngajar bahasa Mandarin. Terus waktu SMA itu supaya bisa dapat uang, aku suka bikin boneka gitu kan, terus dijual. Terus karena dari kelas 4 SD belajar jahit, mohon maaf ya kelas 4 SD aja udah tahu duit, Bo. Jadi jiwa dagang sejak kecil. Nah, punya tante
itu kan juga terima jahitan, jadi aku bantuin ngesum segala macam. Jadi satu baju dapat 100 perak dulu. Oke, ternyata sejak kecil Limi kecil tuh ada Limi yang pemalu, tetapi Limi yang nyari duit gitu Nyari ya. duit tetap ya. Jadi sakunya tebel. Walaupun pemalu sakunya tebel ya Bu Limi ya. Menarik. Oke, luar biasa sih. Tapi itu berarti Bu Limi ngelewati menjalani itu sampai SMA begitu, menjadi Limi yang pemalu. Dan Kuliah berbeda juga dengan sekarang? begitu, kuliah juga. Cuman kan karena mungkin di lingkungan aku berpikir bahwa gue nggak mau dianggap bukan siapa-siapa, karena gue tahu gue bukan siapa-siapa, ya kan, keluarga gue juga bukan keluarga yang berada. Gimana caranya gue bisa memberikan kebanggaan buat orang tua gue dengan cara gue berprestasi. Jadi gue sekolah gue harus juara gitu. Nice. Oke, saya mau dengar cerita dari Bu Revi deh. Bu Revi ini sekarang, waduh luar biasa ya. Kita kalau main Instagram, kalau nggak kenal Meta tuh keterlaluan banget ya. Iya betul. Iya betul. Apalagi yang centang-centangnya biru, ya kan pasti. Betul. Bu Revi, waktu kecil gimana sih? Apakah sosok Revi itu adalah sosok yang anggun seperti saat ini, wanita karir begitu ya? Atau sosok perempuan seperti apa? Pasti sih aku lihat semua perempuan sukses itu memiliki perjalanan hidup masing-masing untuk mencari jati dirinya ya gitu, dan juga personality-nya akan semakin terbentuk. Dan mungkin kalau aku look back sedikit, aku tuh datang dari keluarga yang mungkin kayak Bu Limi entrepreneur gitu ya Bu, tapi mungkin bukan dagang. Tetapi mungkin apa sih yang kita pelajarin dari keluarga yang entrepreneur itu banyak tantangan dalam dunia usaha, dan biasanya kalau entrepreneur itu juga kan sering naik turun ya. Jadi itu juga amat sangat membantu dalam membentuk persistensi diri untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Karena biasanya dalam dunia usaha itu pasti challenge-nya macam-macam, dan itu juga membantu kita untuk lebih agile. Karena pengusaha itu mungkin suatu saat pas lagi bisnisnya bagus, uangnya berlimpah ya betul. Bu. Tapi suatu saat kalau misalkan lagi ada kendala juga lagi jatuh sekali. Gue ngerasain orang tua gue bangkrut. Nah, sama Bu. Jadi gue harus survive gitu. Gak boleh bangkrut lagi gitu ya. Gimana cara sampai gak punya uang buat beli beras. Nah itu momen paling rendah di situ. Nah hal-hal kayak gitu menurut aku ya, meskipun mungkin dulu adalah pengalaman yang ya ada manisnya ada pahitnya, tapi itu membentuk jati diri kita untuk bisa selalu siap, persisten menghadapi berbagai macam tantangan. Dan dulu untuk membangun kepercayaan diri, kebetulan mama aku tuh dulu selalu ngikutin aku berbagai lomba Bu. Jadi lomba nari, lomba fashion show, abang none, Sabtu Minggu itu selalu dipenuhi dengan lomba-lomba gitu. Kalau dulu sih mungkin kadang suka kalau lagi dapat juara, tapi kadang sebel juga karena capek ya gitu. Tetapi sekarang akhirnya aku lihat itu membantu sih untuk membangun kepercayaan diri. Terus kemudian juga ada jiwa kompetitif juga yang akhirnya membantu. Karena kan ya kita akhirnya selalu belajar kalau di lomba itu menghadapi berbagai macam orang, bagaimana bisa menunjukkan potensi diri kita. Nah itu yang menurut aku cukup membantu dan menolong sampai sekarang, yang akhirnya juga bisa kebawa ke dunia kerja. Oke, tapi waktu berarti kecilnya itu adalah orang yang kompetitif gitu. Tapi dididik menjadi kompetitif. Tapi pemalu gak sih? Pemalu gak sih Mbak Revi? Pemalu iya, karena sebenarnya pasti ya naturally ya, aku bukan yang enjoy sebagai entertainer dan performer gitu. Jadi makanya sekarang kan juga lebih di belakang layar ya, bukan menjadi artis. Meskipun dulu tuh sebetulnya sempat launching album anak-anak loh. Iya, aku sempat jadi penyanyi. Lagunya apa? Ada dulu sama Mbak Titi Kadarsih dulu, kita sempat duet, ada beberapa album gitu. Jadi itu menurut aku menjadi pengalaman yang amat sangat menarik untuk membekali diri. Tapi aku terus kemudian juga realize bahwa aku bukan sebagai entertainernya. Aku enjoy sharing ataupun tampil atau menjadi mungkin pemimpin gitu, tetapi bukan di dunia entertainer. Ya banyak kan, banyak yang bisa kita explore sebenarnya. Betul, bukan itu saja, bukan hanya tampil di depan layar saja, bisa di belakang layar juga bisa jadi orang yang sukses gitu ya. Jadi banyak basic skill yang orang tuh sebetulnya bisa lihat, mungkin basic skill ini arahnya tuh jalurnya tuh sebetulnya bukan cuma satu jalur kok gitu. Kita punya beberapa opsi bagaimana mengoptimalisasi skill kita.
Kalau menurut lo gimana nih ceritanya nih? Saya pikir Katanya tadi pemalu. menarik ya. Jadi kalau kita bicara semuanya, semua wanita, semua laki-laki juga sama. Apa yang kita miliki sekarang merupakan fungsi dari proses ya. Proses tuh tidak akan pernah mengkhianati hasil katanya gitu. Nah kita apalagi udah umur, nggak boleh sebut umur ya. Tit, nanti dia gitu. Jadi mungkin hampir sama dengan Mbak Limi dan Mbak Revi. Jadi hidup itu pasti ada naik turun dinamika. Apalagi si anak tentara. Anak tentara ya bukan jenderal. Dulu kan dari bawah ya. Harus berpindah dari tempat konflik yang metropolitan Bandung, Jakarta. Pernah juga di Timur Timur, pernah juga di Ambon. Jadi kayak di imagine that. Lingkungan yang harus saya hadapi. Masuk ke sekolahan yang bahasanya berbeda. Masuk ke lingkungan yang berantem tuh beda. Biasa gitu. Dan masuk di lingkungan yang secara perekonomian juga bervariasi. Pernah dititipkan, ditaruh di sana sebagai anak, karena nggak mungkin papa misalnya bawa anak 4 kemana-mana gitu kan, dititipin di tante, dititipin di om, sama seperti Mbak Revi, Mbak Limi. Kalau pengen punya uang jajan sendiri kemana, kan harus berpikir ya. Jadi si tante juga pernah ada posisi mengajari, kamu jualan ya? Jualan saya Mbak SD, jualan SMP, ya ada juga jualan boneka-boneka, betul. Bikin jahitan kan, kalau bikin baju boneka kan gampang ya, nggak usah pakai ukuran, ambil perca dari tukang jahit, kita bikin jual, bisa beli sepatu, bisa beli sandal, beli dulu zaman dulu ada kertas-kertas yang lucu tuh kita Sanrio segala begitu Sanrio, ya. itu Binder-binder ya, kalau Snoopy, Hello Kitty. Nah, jadi surat ya. Benar ya. Koleksinya kertas surat kita dulu. Ketahuan umur itu jangan ngomong begitu. Nanti Iya, jadi proses Mbak. Jadi bagaimana kita how to survive, how to adjust, menjadikan kita orang yang kalau bisa dibilang lebih mudah menyesuaikan diri. Gitu kurang lebih. Nah terus bagaimana lingkungan juga membentuk ya. Jadi bukan orang tua saja yang mendidik, tapi lingkungan ada tante, om, ada teman-teman, bahkan bagaimana kita dibully kadang dalam anak baru kan. Ada anak Jawa, kalau di luar daerah itu kalau anak Jawa tuh sesuatu loh Mbak. Kan ngomongnya kita pelan. Betul. Lagi lewat dilempar batu terus anak Jawa lewat gitu kan. Jadi tapi itu membentuk ternyata menjadi modal bagi saya pada saat kita pada di posisi tertentu, how to manage people with every background, diversifikasi dengan how to manage konflik dan segala itu jadi bekal banget. Jadi semua orang pasti punya proses itu, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil lesson learn dari semua proses itu. Betul pemalu, ya gimana nggak pemalu, setiap masuk lingkungan baru kan nggak kenal ya Mbak. Duduk di belakang, penyesuaian lagi duduk di belakang. gitu. Pernah ditaruh depan, dikerjain, disuruh bikin jawab soal gitu kan, anak baru gitu kan. Kebayang nggak sih Mbak yang kayak gitu. Tapi ya itu tadi, kelemahan ada kelemahan kekurangan. Jadi setiap baru lingkungan kadang-kadang menyesuaikan belum tentu jadi juara satu. Tapi pada saat udah agak lama biasanya bisa ngebut saya. Kan mau menunjukkan. Ya, Bu. Kan bisa pengen ada rasa gue juga bisa gitu kan. Betul. Akhirnya itu membentuk kita terus berjuang terus gitu menjadi orang yang bilang warrior. Ya how to survive ya. How to survive. Jadi itu membentuk banget gitu, karena bagaimana pemimpin-pemimpin wanita seperti Mbak ini kan ngerasain bagaimana harus berjuang, bukan menyelamatkan perusahaan saja, tapi menyelamatkan orang-orang dalam perusahaan itu. Betul. Ya kan? Dengan banyak variasinya. Jadi sebagai emak di rumah dipraktekkan untuk lingkup yang lebih besar. Ya nggak sih Mbak? Kurang lebih gitu. Kurang lebih begitu. Tapi nih ya, mungkin para pemirsa ini lagi kepo. Kira-kira ini emang cita-cita dari kecil gak sih? Gitu. Pasti pada belok ya? Iya, karena kan kecil misalnya kita cita-citanya pengen jadi guru, bla 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 gitu ya. In real life gitu ya, pas udah gede gak jadi. Sesuai dengan cita-citanya dulu apa? Cita-cita dulu. Menjadi penari balet saya. Karena kan tadi gitu kan ya, les nari. Terus mungkin yang namanya anak kecil ngelihat dunia balet, indah, cantik. Terus bisa kalau yang sukses travel internasional gitu. Dulu berpikirnya kalau saya seriusin dunia balet saya bisa menjadi penari balet. Sama ini sih Bu Retno, mungkin kan sekarang kalau kita lihat juga entah bukan cuma hanya di sosial media tapi di lingkungan juga banyak lah pasti anak-anak muda yang juga sekarang masih dalam perjalanan hidup struggle dengan berbagai macam cobaan. Mungkin keluarganya mungkin ada keterbatasan, ada challenge. Ini jangan khawatir ya, ada bukti-bukti yang juga dulu menghadapi bahkan jualan dan juga ada challenge dalam hidup, pindah-pindah dan sebagainya, itu bisa menjadi bekal kok sebetulnya. Kita nggak pernah tahu sih ya, mungkin kalau kayak saya kan waktu kecil itu karena tadi saya bilang bahwa
orang tua yang namanya orang tua saya dagang ya, naik turun pada saat bangkrut bahwa harus menerima kenyataan mau beli beras aja Nggak nggak ada punya gitu ya. uang. Nah di situ bahwa saya harus berjuang, saya harus ambil alih tanggung jawab itu gitu. Nah pada saat itu saya berpikir saya jadi resepsionis aja juga nggak apa-apa, yang penting ada apa yang uang. bisa gitu. Yang Mm-mm. penting Iya halal kan? gitu ya. Yang penting halal. Sampai supaya gini, adik saya itu bisa sekolah, saya harus seirit-iritnya. Terkadang pada saat kita haus di jalan ya, ada kita dulu tuh minum teh kan, teh di dalam botol itu mau beli aja Mikir enggak deh, gitu ya. saya tahan rasa haus saya karena lebih penting adik saya sekolah daripada buat diri saya. Nah kemudian kita nggak pernah nyangka kesempatan itu terbuka, ya kan? Allah itu memberikan kita kesempatan, kita berkenalan dengan orang. Terus saya kebetulan ketemu sama teman yang dulu kuliah itu, katanya kakaknya kerja dulu masih ada kerja di TV, lagi cari orang bisa bahasa Mandarin gitu kan. Nah saya coba masuk dan itu yang mengantarkan sampai hari ini. Walaupun sempat vakum beberapa tahun, ya sempat vakum, tapi ya balik-balik lagi kayaknya udah nih cocoknya di sini gitu. Tapi saya bilang ya itu semesta yang membawa kemari. Tapi di lain sisi bahwa Allah memberikan begitu banyak kesempatan buat diri saya sendiri itu dan akhirnya bisa sampai di sini. Ya campur tangan Allah lah. Tapi benar apa yang dikatakan Mbak Lini ya. Artinya bagaimana kita membina hubungan dengan banyak orang. Itu akan Network itu menjadi, penting banget. ya menjadi aset loh. Jadi Jadi buat adik-adik kan suka bilang sama mahasiswa, belajar IP tinggi itu penting. Tetapi teman-teman di sekitar kalian itu suatu saat ya, menjadi itu aset. kekayaan. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak gitu pernah ya. tahu bahwa Benar. nanti bisa masuk. Even saya masuk ke UI itu atas budi baik juga dosen saya dulunya, karena saya suka bantuin, Mbak. Dulu nggak mikir kalau bantuin mau dikasih honor enggak. Enggak, Retno yang penting bantuin. bantuin. Lama-lama dia Benar. percaya kan gitu. Kita Benar ikhlas percaya, gitu ya. diajar. Kita bantu, kita Iya. ikhlas, kita berteman dengan Betul. siapapun gitu Aset ya. itu. Betul. Punya banyak teman kolega ya, silaturahim Iya, membawa banyak rezeki, bukan cuma rezeki itu bukan cuma uang ya. Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kita dengan bantuan orang lain. Ya, kalau rezeki pasti nggak akan ketukar. benar. Saya juga bilang sama anak-anak di kantor, saya selalu bilang bahwa network itu adalah kekayaan yang perlu kita jaga. Makanya siapapun yang mau minta ketemu sama saya nggak pernah bilang enggak. Ya, mau Karena dia di nggak pernah level tahu ya manapun, peluangnya. orang mau dalam kondisi lagi jaya-jayanya ataupun dalam terpuruk, Iya. kita Karena temuin. kita nggak pernah tahu ya besok Betul. seperti apa. Betul. Iya. Ya, nanti kita akan lanjutin lagi ya, Bu Lini. Karena saya masih banyak pertanyaan untuk para ibu-ibu di sini. Sosok Kartini untuk ibu-ibu di sini nih sebenarnya apa, Bu Lini? Sosok Kartini untuk Bu Lini itu apa sih? Kalau menurutku Kartini itu justru yang membawa peluang buat kita kaum wanita ya bisa berkarir ya kayak sekarang ini kesempatannya itu terbuka luas begitu. Kalau nggak ada Kartini mungkin kita masih di dapur ya, cuma di dalam rumah aja. Ini mohon maaf, saya tuh dulu ya walaupun kita sudah merdeka sekian tahun, dulu kakek saya menentang saya kuliah. Oke. Mungkin Karena ada bawa-bawaan dulu tuh ya, zaman dahulu Iya, gitu ya. iya, karena kan kami dari Chinese tradisional, yang kakek saya itu memang juga dulu aja kan kakek saya ketemu nenek saya aja karena berjodohan kan. Jadi beliau bilang perempuan itu setinggi-tingginya pendidikan, baliknya ke dapur, atau anak itu juga dikembalikannya ke guru. Jadi maksudnya guru yang ngajarin anak. Jadi ya waktu itu menentang itu. Oke, menentang. Kalau Bu Revi gimana?
Kalau menurut aku sosok Kartini itu North Star sih untuk pengingat bahwa perjuangan perempuan untuk menjadi sukses itu tidak mudah. Jadi sebetulnya bahkan sampai sekarang pun kita masih berjuang. Makanya mungkin tiap tahun juga setiap kali kita memperingati Hari Kartini itu menjadi pengingat buat kaum perempuan untuk terus bisa mencari sosok perjuangannya masing-masing gitu. Aku nggak tahu, ini mungkin sesuatu data yang menarik ya aku mau share. Jadi ada satu report ini dari LinkedIn Bu, itu adalah organisasi perempuan yang salah satu pendirinya adalah mantan CEO-nya Meta, Sheryl Sandberg. Nah itu datanya dari Women in Workplace Report 2024 itu bahwa bahkan di Amerika pun masih akan butuh waktu 50 tahun bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan di dunia kerja. Nah itu di Amerika, kita bisa bayangkan mungkin di Indonesia mungkin akan lebih lama gitu macam ya. value-value Iya. tradisional akan jauh lebih sulit lagi. Nah itu seharusnya terus menjadi pengingat bagi perempuan untuk bisa terus mendorong diri mereka berjuang dan ya mendobrak Fight for it gitu ya. Iya, 50 tahun tuh lama banget loh. Iya, mendobrak Iya. stigma sehingga kita bisa terus mencari posisi yang tepat bagi peran perempuan. Oke, Bu Retno nih, Ya. gimana nih sosok dari Sebenarnya RA ya Kartini? kalau kita lihat sosok RA Kartini sebenarnya bukan sosok yang baru ya. Artinya ya perempuan biasa gitu, banyak gitu. Tapi yang perlu kita ambil hikmahnya adalah spiritnya itu sebenarnya. Spiritnya jadi spirit itu tetap relevan walaupun dia zamannya zaman metaverse atau apapun namanya, digital gitu ya. Iya. Jadi spirit itu yang harus tetap ada. Ya memang betul sekali tidak sama di setiap tempat. Walaupun kita selalu mendengungkan bahwa wanita punya kesempatan yang sama, tapi memang tidak sama pada prakteknya gitu. Ya kebetulan kalau di fakultas kami perempuan lebih banyak gitu. Dan kita juga didorong dengan bonus demografi kan, kita memang lama-lama perempuan lebih banyak. Oh iya. Di beberapa negara, bahkan kalau nggak salah Rusia kan sudah membolehkan wanita menjadi satu, kedua, dan ketiga. Karena terlalu banyak perempuannya. Seperti itu. Jadi sebenarnya jangan sampai bonus demografi itu membuat kita semakin diredahkan juga kalau menurut saya. Caranya gimana? Ya kita harus meningkatkan value edit kita. Nggak jauh-jauh memang value editnya adalah dari pendidikan. Pendidikan apa harus sarjana S2? Enggak harus begitu. Pendidikan adalah menambah value pengetahuan kita. Ininya. Pengetahuan kita, Iya. skillnya, dan juga attitude-nya. Tadi seperti Mbak Libi bilang, toh perempuan, mau laki-laki, perempuan mendapatkan pekerjaan bukan semata-mata karena pinternya aja. Kan pinter itu banyak. Yang paling penting harus dibangun, dan perempuan sebagai uswatun hasanah, tempat mendidik anak itu adalah akhlaknya kalau menurut saya. Jadi semua itu akan menjadi nilai lebih seorang figur ya. Figur perempuan gitu. Jadi perempuan itu saya pikir sudah dikaruniai oleh kelembutan. Iya. Oh, Masya Allah. Dengan Kalau segala ditambah kelebihannya. kecerdasan kayaknya maaf lebih dari laki-laki. Oh ya, betul. Dan kita multitasking, ya kan. Dan kita itu ada masalah kita hadepin. Apapun resikonya. Bukan bersembunyi gitu ya. Bersembunyi. Kita nggak bersembunyi. Apapun kita hadapin. Dan walaupun hanya kalau ngeliat fisiknya kita memang kalah daripada laki-laki. Tapi insight-nya kita jauh lebih kuat daripada laki-laki. Mohon maaf ya para laki-laki. Bisa 2-3 job gitu ya. Ini ada porsinya. Kalau kita lihat ini kan ibu-ibu semua ya para wanita. Bayangkan ya, kita melahirkan. Harus didik anak kan nggak bisa juga 100% dikasih ke babysitter ya. Pada saat suami pulang kita harus juga ngurus suami ya. Ya kan? Tapi di kantor harus ngurus suami orang dan istri orang. Segitu banyaknya. Dan anak orang. Dan anak orang. Jadi betul seperti Mbak Limi, banyak peran yang bisa kita lakukan. Banyak sekali peran yang bisa kita lakukan. Satu leverage-nya yaitu tadi, attitude kita harus baik supaya jadi bisa jadi contoh. Karena dipilih seseorang di posisi seperti ini. Bukan cuma pinter aja. Percaya sama saya. Tapi pernah gak sih ngerasa mungkin ya di tempat kerja masing-masing gitu ya. Perempuan tuh kan masih banyak gitu ya yang didiskriminasi. Seperti kayak oke, ini kayaknya kurang nih dia kalau perempuan yang kerja ya atau gimana bla 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 bla. Di awal setelah kita membuktikan terus mereka kaget. Pernah gak sih ada pengalaman kayak gitu mungkin bisa di-sharing kepada kita nih pada hari ini. Bu Limi ada gak? Karena saya kebetulan
kerja itu dunianya laki-laki ya. Karena saya pernah mimpin tim production liga sepak bola. Itu kan isinya laki semua, saya perempuan, saya harus mimpin mereka. Tapi di situ saya melihat bahwa kita lebih luas. Ya kan, apalagi laki-laki itu terkadang kalau ada masalah kan saling nggak ngomong. Nah teamwork itu kan nggak bisa kan kalau ada masalah nggak diomongin, diselesaikan. Jadi kan seringkali mereka ada masalah udah saling diem. Akhirnya itu teamworknya itu nggak terbentuk dengan baik. Hasil kerja juga jadi nggak baik kan gitu. Nah di situ kalau kita ada masuk sosok perempuan itu beda. Kita ajak bicara itu beda gitu. Nah justru saya merasa saya sangat diuntungkan sebagai perempuan. Dulu sih waktu kecil pernah karena ngeliatin orang tua susah, saya merasa begini, kenapa saya nggak dilahirkan sebagai laki-laki? Laki-laki itu lebih mudah gitu, akan lebih mudah ngapain tanpa harus saya tiap kali pulang itu kalau sudah malam ibu kan selalu nanya, udah ada di mana? Sudah harus pulang gitu kan. Tapi kalau laki-laki kan ditanyain gitu kan. Iya. Tapi semakin kesini saya merasa bahwa semakin diuntungkan sebagai perempuan. Dan kalau kita ngobrol sama misalnya, apalagi kita di sales misalnya, kita kan misalnya, Pak, nggak kangen sama saya, gitu kan? Kita bisa luas ngomong kayak begitu, ya kan? Tapi kalau laki-laki yang ngomong ke laki-laki nggak kangen sama saya, kayaknya apa sih? Di blok Bu, di blok. Dipertanyakan ya. Dipertanyakan gitu ya. Dan jadi suasana kan juga jadi cair. Dan terus kita lebih detail. Oke. Kita lebih detail. Kita melihat dari banyak sisi, ya kan? Misalnya juga kayak ya kita lah kombinasi warna kita lihat, ya kan, tampilan di layar apa yang kurang, kebetulan karena di industri tempat saya bergelut, ini kayaknya kurang nih, ini gitu kalau laki-laki, laki-laki nggak ngelihat ke situ biasanya. Gitu. Kayak lebih ya udah jalanin aja gitu ya. Waktu itu sampai kayak, aduh ini bajunya gimana gitu, ini presenternya bagaimana gitu. Semua kita urus. Saya pun diurus terus sama Bu Limin nih kayaknya. Iya, soalnya komen soal ini wardrobe-nya presenter. Iya, aduh. Komen. Tapi berkat Bu Limin, terima kasih banyak Bu. Kayak banyak banget ya dibahas. Emang kalau perempuan kalau ada di satu posisi begitu ya, itu kayak mencairkan suasana, membuat suasana itu jauh lebih enjoy gitu. Ya mungkin yang perlu bagi pekerja ya, kan kita kalau udah level tertentu mungkin banyak privilege, lebih terjaga, lebih segala macam. Tapi mungkin buat pekerja-pekerja wanita yang di bawah, memang itu harus banyak diberikan edukasi literasi terkait dengan hak kewajiban misalnya. Karena pada saat tertentu memang pada saat titiknya subordinat, otoritasnya sedikit seperti itu, tidak punya haknya kurang terlindungi misalnya. Jadi memang wanita-wanita yang masuk ke dunia pekerjaan, terutama pekerjaan laki-laki, memang harus lebih banyak diedukasi. Tapi kalau perempuan yang sudah di level tinggi, pesannya adalah bahwa kalau perempuan mau melakukan perubahan memang harus punya otoritas. Sepakat ya. Jadi posisi perempuan itu memang bisa melakukan perubahan kalau punya otoritas. Demikian juga laki-laki. Tapi dengan perempuan di posisi tertentu mungkin perubahannya berbeda. Mungkin ada warna-warna wanitanya. Tapi memang bukan berarti perempuan lebih superior, tapi kita mungkin saling melengkapi gitu ya. Saling women melengkapi. support women ya Bu. Iya, seperti itu. Oke. Kalau Ibu Kalau gimana aku nih? melihatnya sih mungkin di setiap perjalanan hidup tantangannya perempuan berbeda-beda sama kayak tadi yang Bu Retno bilang gitu. Tetapi sebetulnya tantangan terbesarnya itu majority masyarakat, mungkin bukan hanya di Indonesia ya, globally itu masih sangat kental untuk unconscious bias, karena memang mengkategorikan bahwa ada hal-hal yang layak dilakukan oleh perempuan, ada hal-hal yang lebih layak dilakukan oleh laki-laki. Nah itu terkadang bisa menjadi suatu tantangan dan challenge sendiri saat kita pertama kali baru membangun karir, mengejar atau mencari jenjang karir yang lebih tinggi, kemudian juga saat mencari style kepemimpinan, karena dirasa ada secara masyarakat itu punya pandangan umum perempuan harus begini, laki-laki harus begini. Nah itu sebetulnya tadi, apalagi kalau kita pas lagi masih junior, mau bicara aja kita belum tentu punya keberanian. Nah itu yang mungkin menurut saya ya kita sebagai perempuan memang harus memahami juga hak-hak kita sebagai perempuan dan memang harus punya keberanian untuk speak up
Kalau kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sudah menyentuh area unconscious bias, ya kita harus berani untuk protes, untuk call out that action, atau mungkin kita melihat hal itu dilakukan bukan ke kita tapi ke rekan perempuan kita. Ya kita juga harus bantu untuk speak up, dan nanti sesudah otoritas kita makin tinggi, sudah punya power, ya kita harus membantu juga perempuan-perempuan yang baru membangun karir dan pull out other woman up gitu. Oke. Tapi ini ada fakta menarik nih. Perempuan vokal itu sebenarnya bagus nggak sih? Tergantung. Tergantungnya gimana Bu Limi? Iya kan, kalau bahwa vokal itu menyuarakan sesuatu yang menurut kita kebaikan dan seharusnya harus speak up. Tapi juga jangan kebablasan. Biar bagaimanapun, kalau di agama kan kita juga diajarkan kodratnya perempuan ya harus kembali kepada kodratnya sebagai perempuan, ya kan. Kesetaraan kita mengatakan kepengen setara dengan laki-laki. Jangan lupa di dalam agama itu imamnya tuh masih laki-laki. Nah kita harus bisa, ya kan, menempatkan diri. Ataupun kalau vokal itu harus ada isinya. Iya, Ya betul. Bukan tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Jangan asal ngomong. Betul, ada isinya, disertai dengan akhlak dan attitude dan pembawaan yang tepat. Nah ini nih yang paling penting, struggle. Pasti setiap wanita tuh pasti punya struggle. Ada usia-usia mungkin usia yang jadi struggle gitu ya. Kayak kalau misalnya di usia 20-an, kayaknya rasanya pengen frustasi gitu rasanya Bu. Pengen menyerah gitu ya. Iya kan, pasti ada yang kayak gitu. Ya udahlah saya jadi ibu rumah tangga aja lah, nikah aja sama orang kaya, kemudian duduk santai. Kayak cita-cita semua Iya, perempuan mungkin ya. seperti itu. Tapi kan perempuan pasti juga kayak Bu Limi, Bu Devi, kemudian Bu Retno, ya jadi seperti sekarang pasti melalui struggle yang begitu panjang gitu ya. Struggle-nya apa aja sih dari Bu Retno? Ya sebenarnya setiap tadi saya sampaikan bahwa setiap orang tuh punya milestone-nya. Iya, oke. Ada titik-titik strategis di mana harus mengambil keputusan. Nah keputusan strategis itu kadang-kala memang harus ada usaha yang strategis juga atau upaya yang lebih besar. Kalau Celia bilangnya itu struggle gitu ya. Kita harus bangun, kita harus mengambil pelajaran dari kemarin. Jadi prinsipnya adalah begini, apa yang terjadi itu pasti yang terbaik buat kita, itu dulu satu. Apa yang terjadi itu terbaik buat kita. Kadang-kadang kan kita suka bilang, aduh kok gue mengalami ini sih, yang lain enggak. Terus kita nganggap kita adalah paling drakor sendiri, Iya. paling menderita sendiri. Iya betul. Iya, percayalah bahwa itu hanya proses. Coba, you have to change your mindset. It's just about process. You have to go there and you have to follow this process. Jadi proses itu yang akan membantu kita sampai sekarang ini. Bahkan ini bukan hasil, ini masih proses loh. Iya. Mbak Revi berproses menjadi seorang yang akan lebih besar lagi. Mbak Limi juga. Demikian juga bukan saya juga. Misalnya menjadi guru besar bukan the end of my career. Saya harus mengimplementasikan ke guru besarnya dalam Tridharma perguruan tinggi. Kan proses. Dan kita nggak pernah tahu. Jadi semuanya itu jangan dianggap struggle. Semua jangan dianggap semua proses aja. Proses yang ada variasinya. Ada harus berusaha seperti ini, seperti itu. Jadi dinikmatin aja. Oke, ini seperti ujian hidup yang harus dilalui setiap orang. Biasa begitu ya? aja gitu. Jangan anggap sebuah yang luar biasa gitu. Itu adalah proses pembelajaran menjadi lebih baik. Tapi Gitu pernah frustasi nggak sih Bu Retno? Enggak tuh. Oh iya, Enggak. hebat loh. Pernah diputusin, iya. Pernah mutusin juga. Pernah, ya dibilang frustasi nggak akan bilang frustasi. Pernah kecewa, pernah sedih, iya. Pengen masuk jurusan itu keterimanya di sini. Tapi percaya nggak? Kerja nggak Iya. dapet. Ternyata apa yang sekarang saya dapat itu yang terbaik buat saya. Kalau saya masuk jadi di jurusan yang itu belum tentu jadi seperti ini. Jadi, tapi kita nggak boleh begitu. Jadi yang kita terima sekarang itu yang terbaik. Jadi kalau kita sedih itu kayaknya itu perspektif kita aja deh. Karena kita merasa bahwa kita nggak pantas dapatin, kita dapat pantasnya itu. Padahal kan nggak ya Bu Lini ya, Mbak Limi gitu ya nggak Mbak Revi. Confidence. Confidence. Jadi itu yang terbaik gitu. Mau jualan es dulu pernah, jualan baju juga pernah, jualan tas. Semua saya pernah Bu. Saya pernah Sama ya, kayak kurang lebih sama ya. Ibu-ibu penjual ya, Bu. jualan ya, dari Jualan jualan semua semua nih. ya. Kita apa aja gitu Dijual. Jadi dalam setiap titik itu proses perjuangan sih kalau bisa dibilang. Jadi jangan dibilang yang mana ya. Kayaknya semuanya. Mendidik anak, melahirkan, ujian. Pada saat jadi SPG, pada saat
semuanya struggle, itu proses jadi. Oke, Gitu kalau menurut saya sih. Bu. struggle itu ujian itu nggak pernah stop ya? Enggak. Akan terus Akan ada terus. gitu kan? Setiap fase hidup itu memiliki ujiannya sendiri-sendiri. Bentuk ujian dan tantangannya juga beda-beda. Tapi saya selalu menganggap seperti Bu Retno katakan, itu adalah proses pendewasaan diri. Ya kan, kita tidak akan menjadi dewasa kalau kita tidak melalui ini. Mungkin yang tadinya kita usia 20-an baru hanya diputusin pacar, kayaknya buat kita itu paling menderita. Kita sampai drama. Terus kita mempertanyakan, Tuhan kenapa ya? Kenapa harus saya? Dan terus nggak terima diputusin gitu kan. Ada kayak gitu. Tapi kemudian makin lama kita jadi, oh berarti gue nggak boleh kayaknya berharap terlalu banyak. Karena ini ada mulai bisa menata hati. Nanti usia 30-an ada prosesnya di karir. Usia 40-an prosesnya beda lagi kalau memimpin perusahaan kayak gimana gitu. Nah itu semua ada fasenya. Gitu. Ada fase dalam hidup. Kalau Tapi Bu Revi, mungkin kalau aku melihat sih begini, karena memang kalau dibandingkan antara perempuan sama laki-laki, perempuan itu kan di berbagai macam fase hidupnya lebih banyak menemui persimpangan untuk menentukan prioritas hidup. Ya kan, berbeda sama laki-laki gitu. Karena kalau perempuan itu misalkan mungkin dari mulai tadi sekolah mungkin ada ekspektasi dari orang tua, terus kemudian kita lulus ada lagi juga ekspektasi dari lingkungan kerja, menikah ada ekspektasi dari suami, saat punya anak ada responsibility, ada ekspektasi dari anak. Jadi seringkali menemui persimpangan, mempertanyakan apakah kita akan memprioritaskan karir, aspirasi diri, atau ekspektasi dari lingkungan. Berbeda sama laki-laki, apapun fase hidup mereka, ya karir itu akan terus menjadi opsi utama. Mereka tidak perlu punya distraction mempertanyakan prioritas hidup mereka. Nah itulah makanya sebagai perempuan kita harus punya keteguhan gitu. Tetapi ya saya tidak mengecilkan peran-peran perempuan karena semua orang perempuan punya pilihan. Tetapi mungkin kalau saya boleh kasih inspirasi sedikit gitu. Ini ada salah satu tren konten, nggak tahu pernah lihat atau enggak. Tetapi konten ini berbicara dalam bahasa Inggris bahwa if my mom has another life, she will choose herself first. Jadi kalau dia punya kesempatan untuk punya hidup yang lain, dia akan memilih dirinya sendiri sebagai prioritas. Dan ini kontennya sebenarnya dibikin sebagai apresiasi untuk ibunya. Dia bilang kalau ibu saya punya pilihan, dia akan menjadi career woman yang sukses. Dia akan travel around the world. Nah, itu kan sebetulnya dari satu sisi apresiasi, tetapi buat saya juga menjadi sedikit tamparan bahwa banyak perempuan yang di dalam kehidupannya akhirnya mungkin mencari prioritas yang lain karena ekspektasi dari lingkungan. Nah, sebetulnya itu nggak ada yang salah asalkan kita sebagai perempuan ya selalu terus bisa equip ourselves, make sure ourselves is happy, find our purpose in life gitu. Yang pasti saya kalau ibaratnya menjadi perempuan saya selalu berpikir apakah ini jalan yang saya inginkan. Saya nggak mau nanti look back, lihat ke belakang, terus saya melihat penyesalan itu gitu bahwa seharusnya saya bisa mencapai ini, saya mungkin bisa mengeksplor ada opportunity lain. Nah itu yang kita mungkin harus coba bangun dari diri kita sendiri sebagai perempuan untuk terus memotivasi diri kita sendiri. Tapi tentunya kita harus punya support system yang tepat, yang kuat, cari mungkin kalau pasangan ya yang sevisi, punya keluarga, ada anak-anak yang mendukung. Jadi manage ekspektasi dan komunikasi dengan lingkungan kita. Tapi kalau aku sih mikirnya begini, kita sebagai perempuan juga nggak bisa egois ya. Iya, betul. Bahwa kita itu bertanggung jawab pada lingkungan, pada keluarga dan pada diri sendiri. Dan gak bisa semuanya juga kita hanya jadi sentralnya diri sendiri aja, nggak bisa, ya kan. Nah makanya itu perlu komunikasi dan alignment ekspektasi tadi itu kan. Benar. Kalau di teori organisasi namanya agile stability. Harus lincah, tapi harus menyimbangkan semuanya. Karena kita banyak perannya. perannya tuh bukan satu. Oh banyak. Jadi harus apapun perannya, mau sebagai dosen, mau sebagai ibu rumah tangga, sebagai mau ibu, sebagai istri, direksi, itu perannya pasti banyak. Jadi kalau teori organisasi agile stability, konsepnya Dressler misalnya, nanti pakai Nona Katakochi, konsepnya lain lagi. Tusman O'Reilly bilang ambidextrity. Jadi intinya perempuan kudu bisa
Menyeimbangkan semua hal. Betul. Kalau nggak seimbang, pasti agak kejedot sedikit. Tapi Atau juga kesandung. memilih prioritas juga kan ya Bu. Iya, Gitu. Karena betul. tadi kan misalkan kita punya Betul. berbagai macam peran. As simple bahwa mungkin ada masa saya ada meeting, anak saya ada performance. Saya akan melihat bahwa mungkin meeting ini sesuatu yang tidak urgent masih bisa saya pending. Saya akan pilih untuk datang ke performance anak saya. Tapi hal lain mungkin terkadang perlu sacrifice juga. Mungkin ada event besar di luar negeri, tanggalnya nggak bisa dirubah. Jadi mungkin anak saya ulang tahun, saya lagi nggak ada di tanah air. Nah kita harus bisa play around, compromise. Karena memang tadi kita harus bisa kompromi dan juga memenuhi peran kita dari seluruh sisi. Betul Jangan banget. sampai nanti Iya. sang anak tuh jadinya mikir gini, ibu aku kok kerja terus gitu, Itu nggak ada makanya perlu waktu. komunikasi sih Iya. menurut saya gitu. Jadi makanya sebagai peran kita sebagai perempuan itu komunikasi kebetulan kalau saya ke pasangan, ke anak gitu ya, itu memang dari awal udah ada role-role yang kita sepakati gitu. Apa yang kapan kita bisa prioritaskan, kapan kita berbagi peran dan sebagainya. Yang penting menurut saya itu quality. Kadang-kadang orang suka bilang work life balance gitu ya. Kita nggak akan bisa selesai mengejar itu karena tidak ada konsep 50-50. Nggak Yang pernah kita ada sempurnanya. Iya, Nggak yang harus ada kita kejar itu sempurnanya. adalah work life harmony. Nah, Ini gitu. Pembelajaran baru. Iya, betul. Oke. Karena kalau kita memiliki work life harmony mungkin porsinya tidak 50-50, tapi kita memberikan segala sesuatu itu all out di momen yang dibutuhkan. Lagi kerja ya kita fokus kerja, lagi di rumah ya kita fokus sama anak gitu. Saat kita lagi me time ya kita enjoy Dengan diri ourselves. sendiri, Nah, baru ya. kita bisa maksimal untuk potensi diri kita. Oke, ini kalau hidup di masa saat ini, apa yang ingin disampaikan oleh ibu-ibu? Apa? Ya pasti menurut saya sih Makasih ya, terima banget kasih. Ibu Kartini karena perjuangan ibulah kami memiliki kesempatan ya kan seperti ini ya. Itu. Dan harusnya Ibu Kartini bangga sudah menjadi pembuka jalan. Sekarang banyak perempuan-perempuan hebat seperti Bu Limi, Bu Retno dengan pandangan-pandangan yang sangat maju dan terus beradaptasi dengan zaman dan bisa stay relevan terus ya Bu. Tugas kita sebenarnya satu sih, ya jangan membuat Kartini yang mendegradasi nilai Kartini Iya. itu. Jangan Gitu. kebablasan. Betul. Atau Jadi mendegrasi value perempuan bahkan betul, secara tetap harus general. memegang nilai, norma, agama gitu ya Bu ya. Betul. Tetap betul. Arijalu kawabuna lanisa. Laki-laki tetap pemimpin. Nah kita di perannya itu, kita bisa lebih berdaya Iya. tanpa meninggalkan kodrat, value dan segala macam. Jadi menjadi emansipasi perempuan, Emansipasi tapi ya jalan. bukan berarti setara banget lah Betul. sama dengan lain karena Iya. we are different tetap Iya, ya. iya. Tergantung Gitu, saat jadi. lagi berperan sebagai apa gitu kan. Iya. Oke, jadi kita harus menyadari itu ya. Iya, Apalagi tetap, kalau kita ya. misalnya Tetap, menikah tetap. gitu di Iya. dalam keluarga. Iya. Segala Emang sama tukeran keputusan sama suami di rumah gitu. kadang kan Betul. gitu. Beberapa kasus mungkin terjadi begitu ya. Iya. Mungkin di mana cekcok yang terjadi di keluarga, kemudian mungkin vokal tadi yang kita sampaikan yang Bu Limi bilang harus ada batasannya. Ya harus ada batasan Iya. ya. Dan kita perempuan juga memang kan orang bilang ya perempuan itu sehari itu 20.000 kata ya. Betul. Jadi Nah. harus banyak ngomong ya. Iya, jauh lebih banyak ngomong daripada laki-laki. Iya. Tapi juga jangan kebablasan. Harus tahu ya. Dan juga tidak semua harus diumbar. Ya, memang mungkin kalau 20.000 katanya nggak keluar mungkin kayaknya agak sesek di dada mungkin ya. Tapi harus dengan cara yang benar dan tidak semua aib juga diumbar, dikasih tahu, apalagi dunia media sosial Media seperti sosial. ini ya. Track semua record diomongin. digital kan stay terus. Betul, Iya. betul. Pikirkan efeknya, bukan cuma kamu kalau nggak mikirin diri sendiri masih oke. Tapi maksudnya ada efek yang lain kepada keluarga, ya, atau lagi kepada anak, ya kan. Dan itu kalau misalnya suatu saat temannya si anak tersebut, oh ternyata kamu lahirnya gini ya, mamanya begini ya, gimana coba? Itu psikologisnya tuh anak, ya, dan mungkin nggak bisa diobati loh. Iya. Bisa terbawa seumur hidup. Apakah kita mau anak kita seperti itu? Nah itu kasihan. Ya kita harus ingat bahwa kita perempuan itu kan agama juga bilang kita tuh aurat sebenarnya. Wanita tuh indah. Oh Wanita itu sumber fitnah. Jadi pintar-pintarlah kita, saya pribadi kita semua membawa diri. Membawa diri di dunia nyata
dan juga di dunia digital. Karena sesungguhnya sama aja, mau dunia nyata, dunia digital. Malah eksposurnya ya kalau Mbak Revi bisa menjelaskan, dunia digital eksposurnya lebih dahsyat daripada dunia nyata. Kita ketemu di sini, tapi kalau udah ditayangkan semua pada tahu. Semua pada tahu ceritanya seperti apa gitu ya. Jadi pandai-pandai ya. Nggak bisa dikontrol. Jadi kita harus pandai membawa diri kita sebagai sesuatu yang harus terlindungi juga. Marwahnya gitu. Ya, harus betul. Bertanggung jawabannya dunia akhirat. Iya, betul. Iya kan? Gitu. Oke. Tetapi saat ini kan Gen Z nih. Kita bicara soal Gen Z dikit ya. Gen Z ini pasti banyak yang ya pesimistis. Perempuannya mungkin ada yang pesimistis. Kemudian merasa bahwa ya udah nih karir aku cukup mentok sampai di sini saja. Ada yang mau disampaikan untuk Gen Z nggak? Yang dari digital dulu. Digital dulu deh. Bu Revi nih. Iya, menurut aku sih jangan overthinking ya gitu. Dan kemudian justru kalau kita sekarang melihat di sosial media itu banyak sekali orang-orang hebat, itu kan sebetulnya bisa jadi sumber inspirasi. Jadi justru sekarang itu banyak mungkin batasan-batasan yang generasi sebelumnya nggak bisa capai karena keterbatasan teknologi, informasi. Kalau sekarang ini asal ada kemauan, sebetulnya apapun bisa kita capai gitu. Tetapi tentunya kita harus bisa terus membangun bagaimana supaya kita selalu selangkah lebih maju dari yang lain. Tetapi gunakanlah semua informasi-informasi ini menjadi sumber untuk memperkaya diri sendiri, membangun ambisi, dan juga menjadi sumber inspirasi. Jadi jangan overthinking, oh saya nggak punya kredensial yang tepat, saya nggak punya facility ini, saya nggak punya background yang dari gitu ya, yang keluarga wow gitu. Banyak kok justru sekarang kisah-kisah sukses yang berasal dari situ. Dan juga terkadang mereka overthinking kayak aku mikirin kata orang deh gitu, takutnya nanti dikomenin negatif, atau kalau saya bikin konten kayak gini nanti orang bakal bereaksi negatif gitu. Aduh, kebanyakan kelamaan mikirin orang gitu, nggak jalan-jalan gitu. Mungkin kalau kita melakukan sesuatu yang negatifnya seberapa persen sih dari impact positif yang nanti ujung-ujungnya kan impact positifnya buat diri kita sendiri. Boleh nih, gimana nih? Ya, kalau saya sih bilang generasi muda sekarang ya, terutama Gen Z ya. Hidup itu tidak ada yang tenang dan nyaman. Semua ada proses naik dan turun. Pada saat turun juga jangan terlalu berlebihan meratapi kesedihan ataupun kekurangan itu ya. Hadapin, cari way out. Kita diberikan akal sehat oleh Allah, kita diberikan pikiran. Itu adalah bagaimana pada saat kita kebentur kita cari way out. Dan saya selalu percaya pada saat Allah menutup satu pintu akan dibukakan pintu-pintu yang lain gitu. Jadi jangan hanya melihat dari sisi apa yang dimiliki orang di luar, kembali lagi juga kepada agama. Ya kan? Dan banyak sekali kan juga dibilang bahwa Allah itu tidak akan menguji kita di luar dari kemampuan kita, ya kan? Terus juga dilihat lagi. Sekarang apalagi ya, tinggal nge-searching aja belajar ya kan? apa aja belajar juga apa bisa. aja, nggak kayak generasi kita ya. Generasi kita zaman kita mau cari satu kontak itu pakai Yellow Pages. Sekarang enggak, ya kan, semua ada, tinggal kita searching. Nah, itu dimudahkan. Nah, tapi maksud saya kalau punya masalah ini, tanya juga, searching juga. Iya. Ya, Tanya ChatGPT. Iya, ya kan banyak sekali gitu ya. Kalau menurut saya jangan pernah kendor dan jangan selalu merasa sendiri. Ya, terutama buat Gen Z. Kembali lagi juga bahwa dalam hidup tidak ada yang 100% tenang dan nyaman. Hadapi semuanya. Ya, itu proses tadi. Proses pendewasaan diri. Iya. Kadarullahnya ya, zaman sekarang memang zaman yang fuka, sangat volatil, berubah dengan cepat, ambigu, nggak jelas, kompleks, rumit. Jadi memang kondisinya memang seperti ini. Kadarullah untuk generasi sekarang, tantangannya, challenge-nya, lingkungannya, ekosistemnya seperti ini. Tapi betul seperti yang disampaikan Mbak Lini, Mbak Revi. Jadi kita tuh nggak ngalamin sendiri. Kan ini satu dunia. Dan semua nggak bisa diselesaikan sendiri. Harus berbarengan. Cari ilmu pengetahuan aja harus co-creation with others. Knowledge itu, kolaborasi juga. Knowledge itu create from interact with others. Iya. Jadi menyelesaikan masalah juga nggak bisa sendiri. Karena kita punya bonded rationality, nggak bisa mikir semua sendiri.
Jadi harus didiskusikan. Jadi semangat itu yang harus dimiliki oleh generasi muda. Generasi muda saat ini. Biasa aja kali gitu. Dijalanin aja, biasa aja. Di balik kesulitan ada kemudahan. Gitu. Jangan selalu bilang mental health. Nggak perlu. Dan mungkin tadi kalau dari sisi sosialisasi, bukan hanya di dunia digital ya Bu, tadi juga diskusi dan network dibangun di dunia nyata juga. Terkadang mungkin banyak generasi muda yang akhirnya fokus hanya di dunia digital aja, akhirnya lupa membangun real human interaction atau real social interaction di dunia nyata. Betul banget. Tapi kalau saya mau ajak Bu Limi, Bu Revi, kemudian Bu Retno, balik lagi. Belum. Bayangkan saat ini usia ibu-ibu ini adalah 25 tahun. Ini kan 26 kan? Atau tahun yang lalu. Sebelumnya ya, tahun lalu ya. 25 tahun. Apa yang ingin dikatakan kepada sosok Limi 25 tahun, sosok Bu Revi 25 tahun, sosok Bu Retno 25 tahun yang lalu? Aduh, waktu umur 25 I tahun. do really enjoy my life. Oke. Bersyukur. Itu tadi apa? Sama sekali nggak ada. Sama sekali. Saya bersyukur dikelilingi dengan orang-orang seperti ini yang setiap tahun berganti, semakin banyak teman, proses hidup yang bervariasi. I enjoy my life. Whatever everybody bilang, Retno kasihan, enggak. I enjoy my life dan bersyukur atas semua yang sudah terjadi. Karena itu adalah anugerah Allah. Gitu. Dan itu takdir Allah. Gitu kali. Seperti saya juga pernah bilang sama teman-teman. Jikalau suatu saat misalnya Allah bilang, nih dilahirkan kembali gitu. Gue kepengen memilih seperti sekarang ini. Karena buat gue semua yang gue dapatkan itu anugerah. Dan itu enggak bisa diucapkan, dilukiskan dengan kata-kata bahwa ini adalah yang terbaik dalam hidupku. Hanya satu yang saya sesalin, bahwa saya tidak punya waktu yang cukup untuk saya menemani orang tua saya karena orang tua saya udah pergi. Itu aja. Kalau saya dilahirkan kembali, saya ingin membayarnya dengan saya memberikan waktu lebih banyak pada orang tua saya. Tapi selebihnya, ya Masya Allah bahwa Allah itu memberikan segitu besar anugerahnya pada hidup saya. Menarik. Mungkin saya akan bilang to my younger self adalah bahwa you're doing okay. You are at the right track. Just keep going. Because now I'm happy. I've become the best version of myself. And I believe I can still be so much more. Thanks to you. And thanks to the whole support from the family, God blessing, friends, colleagues, everyone. Keren banget, keren banget. Gak mungkin berada di posisi seperti ini. Yeah. Tanpa melalui perjuangan itu gak mungkin. So just keep going, you are on the right track. Tampaknya Bu Limi perlu untuk menjelaskan ke kita karena TV One rupanya mempunyai anugerah perempuan inspiratif 2025 yang akan diselenggarakan nanti. Itu seperti apa Bu Limi? Ya, sebetulnya begini, ini tanggal 21 April ini kan sebetulnya momentumnya Hari Kartini dan ini adalah sebagai kick off ya ataupun launching daripada program kita, program mingguan Wanita Inspiratif yang nantinya akan ada awardingnya di Hari Ibu 22 Desember. Jadi kita lihat peranannya perempuan kan segitu besar ya untuk di keluarga, bahkan juga di bangsa dan negara, apalagi dari pemerintah kita kan kepingin adanya generasi emas 2045, iya kan. Nah ini kan mesti dari sekarang juga nih ya. Nah itu yang sebagai kontribusinya TV One ya, dan menampilkan sosok-sosok perempuan inspiratif. Nah itu yang akan kita lakukan baik di digital ataupun di free to air. Ya, menampilkan perempuan-perempuan inspiratif tadi. Nah, dari semua yang sudah kita tampilkan nanti
ada nominator-nominator yang nantinya akan mendapatkan awardingnya di 22 Desember. Nah, itu. Ternyata luar biasa ya, TV One itu berkontribusi, kemudian melihat perempuan, sosok perempuan yang begitu luar biasa, diberikan anugerah inspiratif perempuan. Ya, betul. Kita punya women leader. Kita punya Bu Limi di sini. Supaya bisa menginspirasi, memotivasi perempuan-perempuan lainnya, bahwa perempuan bisa gitu kan, bermanfaat lebih luas lagi. Betul, dan jangan melihat dari perempuan karena ini mimpin satu perusahaan. Kita lihat ada yang seorang ibu dia beli harus manjat ya kan untuk jualan di kapal, jualan roti gitu kan. Perjuangannya itu luar biasa ya kan. Terus kemudian ada yang menjadi supir taksi online ataupun ada yang menjadi supir bis. Saya kemarin pas lagi kebetulan di Swiss, saya melihat satu perempuan itu menjadi supir bukan truk biasa, tapi kontainer. Nah, betapa saya ngelihat gini, luar biasa ya nih perempuan ya. Jadi supir kontainer pas kemarin di Swiss ngelihat, ya Allah ya, ini dapat kekuatan dari mana? Orang mobil segitu gede bawa kontainer 40 feet gitu kan. Dan dia harus berjuang, apalagi pasti lingkungannya kan keras banget ya gitu. Nah itu juga salah satu yang saya lihat bahwa kita kepengen menampilkan perempuan dari banyak sisi dan dari banyak profesi. Gitu. Ternyata perempuan itu hebat ya. Oh luar biasa, luar biasa hebat. Luar biasa. Struggle-nya begitu banyak. Banyak kemudian tanggung jawab yang harus dilakukan perempuan di rumah, kemudian tempat pekerjaan, di lingkungan, sebagai ibu juga. Dan ini saya mengucapkan terima kasih nih untuk ibu-ibu yang hadir hari ini di Women Talk, di We Talk. Kita berbicara luar biasa, menginspirasi banyak orang, khususnya perempuan-perempuan di luar sana. Kita akan hadirkan sosok inspiratif lainnya untuk Anda. Tetap saksikan We Talk, Women Empowerment Talk bersama dengan saya, Sally Alexandra. Sampai jumpa pemirsa.